partisi ya? Oke, sekarang. Oh, Ya, salah. Bu, baru masuk partisi, Bu. Tadi berarti salah dong saya nulis materi. Salah berarti. Ya udah nanti dibenerin. Partisi. Ini ya, partisi. Ini ya. Ini ya, partisi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini partisi. Nah, kalau kita apa? Ini bahannya udah saya kirim belum ya? Oh, habis Belum, Bu. kuliah. Habis kuliah ini ya, saya kirim. Iya, Bu. Saya kemarin bilang kalau udah selesai materinya saya kirim. Oke. Oh, salah nanti saya benerin tuh ininya. Apa pemberitahuannya salah. Nah, jadi sekarang kita belajar partisi. Kalau partisi udah deh pasti kebayang partisi. Nah, kalau partisi kan berarti pembatas, ya kan? Berarti dibatas. Jadi ada satu ruang kita partisi. Nah, ini juga gitu sama. Maksudnya hanya di sini sifatnya himpunan ya. Jadi himpunan ya kita partisi, kita bagi-bagi. Nah, tentunya himpunan tidak hampa. Suatu partisi adalah suatu S. Nah, adalah membagi S menjadi himpunan bagian. Nah, jadi kita kebayang aja himpunan nih ada kita bagi menjadi himpunan bagian. Nah, yang masing-masing lepas. Jadi maksudnya tidak ada keterkaitan. Jadi kalau kita bayang ini ada satu bidang, satu ruangan ya, itu kan kita bagi partisi misalnya ruangan kita bagi 4. Nah, kan kita nggak kasih sekat aja kan 4 ya. Nah, kalau ruangannya itu memanjang kayak apa sih? Kayak itu tinggal kita bagi segi panjang ya. Tapi kalau ruangannya kotak kan kita persegi apa namanya? Bujur sangkar, kita bisa mau bagi rata tinggal 4 dibagi 2 terus bagi lagi 2 ya. Jadi 4 bidang. Nah, itu seperti itu juga partisi. Nah, jadi dalam himpunan tuh partisi itu juga di sini tidak boleh ada anggota yang sama. Jadi saling lepas. Jadi yang itu si dindingnya itu ya kita batasin dindingnya aja itu. Tapi di dinding itu tidak ada di antara dinding itu sebagai pemisah antara himpunan yang satu dengan himpunan yang satunya lagi. Nah, kalau digabung, nah itu kembali lagi seperti bentuk awal tadi ya. Nah, jadi berlaku tadi AI diiris AJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J. Karena apa tadi kan kita tidak boleh ada anggota yang sama. Itu harus saling lepas. Jadi dengan sendirinya kalau diiris pasti sama dengan 0. Ya. Dan A1 gabung A2, gabung seterusnya AK itu sama dengan S. Jadi kalau kita gabung tadi itu yang terbagi partisi itu akan menjadi satu himpunan itu utuh ya. Nah, sekarang si masing-masing yang tadi himpunan bagian disebut sel. Ya, kalau kaitan dengan partisi itu disebut sel. Oke, terus next ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada elips ya. Elips ini himpunan. Ya, nah himpunan S. Nah, ini kita bagi nih. Nah, ini si partisi nih. Partisi ya. Nah, ini kita bagi 4. Nah, ini masing-masing ini nggak ada anggota yang sama nih. Nih, ya. Nah, itu terdiri atas 4 buah sel, ya. A1 sampai dengan A4. Jelas nggak? Masih mudah ya untuk didengarkan. Oke? Halo? Oke, Bu. Masih. Iya, Bu, ya, Bu. Soalnya aku takut tiba-tiba hang, maksudnya ininya lepas apa sinyalnya. Nah, sekarang nih contoh, ini ada himpunan S 1 2 3 8 sampai 9 ya. Buat partisi S terdiri dari 5 sel. Nah, dia mau bikin 5 sel. Dibikin di sini A1, sel A1 himpunannya 2 ya. Anggotanya 2. Nah, ini ada lagi A2 135. A3 47, A46, A5 89. Nah, ini kan nggak ada anggota yang sama, mereka saling lepas. Tapi kalau mereka
gabung, nah sini A1 gabung A2 gabung A3 dan seterusnya sampai A5. Nah, ini akan balik seperti S, menjadi S ya. Nah, pembagian A1 A1 3, 5 dan 7, sorry. Nah, nih. A1 1 3 5 7, A2 2 4 5 6 ya, dan ini itu kalau seperti ini bentuknya itu bukan partisi. Karena apa? Karena ada irisan nih. A1 dan A2 ada irisannya, yaitu angka berapa? Yaitu di sini 5 ya. A1 nih ada 5-nya, A2 ada 5-nya. Nah, ini bukan partisi ya. Nah, demikian pula kalau A1-nya nih 1 2 3 1 2 3 7. Nah, A2-nya 5 6. Nah, A3. Demikian pula kalau A1 ya, A1 juga bukan ya. Nah, sekarang kalau A3 dan 49 bukan partisi karena A1 digabung A2 digabung A3 itu 1 2 3 4 5 6 7 9, nggak ada 8-nya ya. Jadi memang harus yang partisi itu begitu diiris himpunan kosong, begitu digabung kembali utuh seperti dia ya. Ada satu anggota yang tidak tercakup di dalam himpunan semula, ya sudah itu bukan partisi. Oke, sekarang di sini relasi ekivalen. Nah, kalau relasi ekivalen itu di sini ada syaratnya. Kita kemarin kan sudah belajar refleksif, simetris, dan transitif. Nah, sekarang kalau ada suatu relasi pada himpunan A, nah disebut ekivalen tuh kalau ada dia memenuhi syarat refleksif, syarat simetris, dan syarat transitif. Jadi ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk relasi ekivalen. Refleksif, simetris, dan transitif. Jadi nanti kalau pembuatan soalnya itu bisa sekaligus. Nah, apakah dia refleksif, apakah dia simetris, apakah dia transitif. Nah, kalau itu berarti dia ekivalen. Kan bisa aja di dalam cek pilihan berganda, apakah relasi ini satu refleksif, simetris, dan transitif, ekivalen. Semua jawaban adalah benar. Nah, di situ udah tinggal dilihat. Kalau refleksif, simetris, dan transitif, pasti jawabannya ekivalen itu masuk. Itu kan. Nah, kalau bisa jebakan jawabannya itu semua jawaban benar atau tidak ada jawaban yang benar ya. Nah, itu. Jadi mesti teliti. Contoh relasi ekivalen nih, relasi sama dengan pada himpunan bilangan real. Ada sejajar atau sama pada garis lurus. Coba bayangin sejajar atau sama. Ya. Terus sebangun. Nah, sama dan sebangun. Nah, saya mau tanya, kalau sebangun atau sama dan sebangun itu lebih sempurna yang mana? Kalau sama dan sebangun sama dan sebangun sama dia persis. Refleksi berarti dia persis sama ya, karena dia itu kan seperti bercermin. Nah, itu. Terus sebangun. Nah, sebangun itu kan berarti bentuknya sama ya. Nah, otomatis kalau refleksi itu udah pasti sebangun ya. Nah, sekarang sejajar atau sama. Nah, sejajar itu peletakannya, sejajar. Sejajar itu kan seperti rel kereta api itu sejajar. Nah, bisa saja sama atau sama. Nah, berarti panjangnya itu kalau dia seperti rel berarti panjang si relnya itu sama atau sama. Bisa juga, ini kenapa dipakai atau sama? Karena kalau sejajar belum tentu sama ya, bisa aja garis yang satu pendek, yang satu garisnya panjang. Nah, itu kan dia sejajar tapi tidak sama. Oke? Contoh bukan relasi ekivalen. Nah, tadi relasi ekivalennya. Kalau contoh bukan relasi ekivalen, di sini relasi himpunan bagian pada koleksi himpunan bukan relasi ekivalen karena tidak simetris. Nah, iya. Sekarang kalau jika A
himpunan bagian B, belum tentu B bagian dari A ya, kecuali A sama dengan B. Kalau A sama dengan B udah pasti A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari A. Karena apa? Karena A sama dengan B. Nah, tapi kalau cuma H himpunan bagian dari B, belum tentu B itu himpunan bagian dari A. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Oke. Nah, di sini kongruen. Nah, ekuivalen contoh kongruen. Kongruen itu dari kata sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu namanya kongruen. Nah, ini modulo. Modulo itu M dapat kita definisikan pada himpunan bilangan asli. Nih, contohnya gini. Di sini bilangan asli A dapat dinyatakan kongruen modulo M. Jadi kalau pakai kongruen modulo M itu ke M-nya kecil ya. Bila A mod M atau sama dengan B mod M. Nah, di sini nilai A mod M adalah sisa dari pembagian A bagi M. Jadi misalnya 7. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 kan 3 ya. Ada sisa 1. Nah, makanya 7 mod 2 sama dengan 1. Jadi, mod itu sama dengan pembagian ya, dari sisa pembagian. Nah, 7 mod 2 sama dengan 1. 9 mod 3 sama dengan 0. 13 mod 5. Nah, 13 bagi 5 dapatnya 3. 5, salah ya. 13 dibagi 5 dapatnya 2. Sisanya 3. Jadi 13 mod 5 sama dengan 3. 2 mod 3. 2. Ya, karena 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Ya kan? Dapatnya 1 lah ya. Sisanya tetap 2. Jadi, masih ada 2 mod 3 sama dengan 2. Relasi kongruen module M ternyata merupakan relasi ekivalen. Ya. Nah, itu. Oke. Partisi dan relasi ekivalen. Nih, ada satu R, sebuah relasi ekivalen pada himpunan A. Kumpulan semua ekivalen X elemen A yang memenuhi untuk setiap A elemen A tertentu. A, X elemen R. Himpunan tersebut dinyatakan sebagai, nah ini kurung siku A, jadi kurung siku A, himpunan A ya, sama dengan himpunan X, di mana A, X elemen R. Ya. Himpunan H ini disebut kelas ekivalen A. Jadi notasinya itu harus si kurung siku ya. Nah, ini harus kelas ekivalen namanya, kelas ekivalen. Nah, dikasih kurung siku. Nah, ini contoh. Cuma kalau matematik tuh memang kalau teori masih rada-rada, begitu pakai contoh baru jelas, lebih jelas rasanya. Nah, ini contohnya ada A nih, 1 sampai 7. Nah, kita ambil relasi kongruensi modulo 3. Nah, nih 1,1, 1,4, ya kan? 1,3, 2,2, nah, dan seterusnya nih 2,5 dan seterusnya ya. Nah, di sini di 1 nih, 1 ya, kelas ekivalen 1. Aduh. Kelas ekivalen 1 itu himpunan di mana X 1, X elemen R. Nah, siapakah yang 1, X? Yaitu 1, 4, 7. Ya, ada nggak 1, 4, 7 nih? 1, 4, 7. Yang 2X. Nah, ini 1 nih. Ini maksudnya 1 nih, 1, 1. Ya. 1,4, 4. Ini 1 lagi 7, 7. Ya. Jadi di sini contoh soalnya seperti ini nih. Ini soalnya. Nah, terus di sini kita ngambil kelas ekivalen 1 yaitu 1, X. Nah, 1 berpasangan dengan siapakah? Dengan 1 sendiri, dengan 4 sendiri, dengan 7. Sekarang 2, X. 2 dengan siapakah pasangannya? Dengan 2 sendiri, dengan 5. Jadi 2 dan 5. 3 berpasangan dengan siapakah? Dengan 3 sendiri, dengan 6.
4 berpasangan dengan siapa? 4 berpasangan dengan 1, dengan 4, dengan 7, dengan 7. Oke. Terus 5 berpasangan dengan siapa? Di sini dengan 2 dan 5. 2 dan 5. Sorry. 6 dengan siapakah? Di sini 6. 6 itu dengan 3 dan dengan 6. Nah ya, sekarang 7. 7 dengan siapakah? 7. 7 dengan 1, 4, dan 7. Nah, ini seperti ini. Ternyata 1, 4 sama dengan 7. Coba kita lihat. Ini 7, kan 7 hasilnya 1, 4, 7. Sekarang 1 dan 4. 1 dan 4, 1 dan 4, 7. Sama ya. Jadi kelas ekivalen 1 dan kelas ekivalen 4 dan kelas ekivalen 7 sama anggotanya ya. Nah, terus kelas ekivalen 2 sama dengan kelas ekivalen 5. Kelas ekivalen 3 sama dengan kelas ekivalen 6. Jadi dalam himpunan tersebut terdapat 3 kelas ekivalen yang berbeda. Jelas nggak? Halo, jelaskah? Jelas, Bu. Bu, ingin bertanya, Bu. Yang tadi, Bu, yang soal yang tadi, Bu. Yang mana tuh? Yang halaman sebelumnya ya. Itu kan diketahuinya kan himpunan A 1 sampai 7 ya, Bu. Nah, terus R-nya kenapa bisa sampai sebanyak itu ya, Bu? Oh, ini. Kan di sini dia bilang R modulo 3. Modulo 3 ini kan bisa aja gini. Di sini kembali lagi mod 3 ya. Mod 3 itu kan mana ya? Sorry. Nih, mod 3. Sorry, mana ya? Nah, ini mod 3 ya. A mod 3. Di sini mod 3. Berarti kan A mod 3 itu yang hasilnya seperti ini. 7 mod 3 bisa 1. 9 mod 3 bisa 0. Nah, ini kita bagi dengan cara seperti ini. Jadi kita anggotanya satu-satu kita cari. 1 bagi 1 kan 0 sisanya. Kalau nggak ada 0 ya 1 bagi 1 bagi 1 1 gitu kan. Nah, di sini 1 bagi 4 bagi 1 4 bagi 1 hasilnya 4. Nah, terus kalau 1 kan pembagi semua bilangan kan? Iya kan? Nah, di sini 1 bagi 1, 1 bagi 4, 1 dan seterusnya ini 7. Nah, karena harus ada mod. Ini kalau 7 kita bagi 2, 7 bagi 2 berapa? 3 ya. Iya kan? 7 bagi 2 kan 3, jadi modnya 1. Jadi di sini. Jadi 7 mod 3 sama dengan 7 mod 3 ya. 7 mod 3 dapatnya berapa? 2 1 gitu ya. Iya, Bu, 1. Ya, gitu. Jadi seperti itu. 4 mod 3, nah nih 4 mod 3 kan 1. 1 mod 3 1. Jadi semua bilangan ini kita pasangkan dulu. Nah, jadi 1 kita bagi 3, 1 bagi 3 kan nggak bisa kan sepertiga. Jadi kan sama aja sisanya 1 kan. Jadi 1 1. 1 dibagi 3. Nah, ini 1 dibagi 3, sisanya 1. Kan sepertiga tadi ya. Nah, di sini 2 mod 3. Bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa kan? Jadi 2. 2,2. 2 di sini lagi. Sini ada di 5. 5 dibagi 3 ada sisa, ada nggak? 1 kan, sisa 2. Jadi 2 sama 5 gitu. Dipasangin terus 3 dibagi 3 habis. Nah, 3 sama 3, nah jadi 3,3. Jadi 3 dibagi 3 mod 0 kan? 3 mod 3 sama dengan 1. Ya. Dan terus ini dipasangkan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang 7. Nah, di sini juga bisa nih. 4 dibagi 7. 4 bagi 7 kan 3. Jadi berarti 4 mod 7 mau tunggu terbalik bacanya. 7 mau 3 sama dengan 4 gitu ya. Seperti itu dibagi-bagi gitu. Kalau saya lihat sih memang di sini gini aja ya, mudahnya kayaknya kalau 1-1 udah pasti. Di sini 41 sisi 3, ya kan? 7 nih kan di 7 itu kan terdiri 6. 6 tuh 2 kali 3 sisa 1. Nah, kalau 2 nggak ada, 2. Nah, kalau 5 sama 2 3.
3 sama 3 udah pasti refleksi kan. Nah 6 sama 3, bisa kan 6 dibagi 3. Nah sekarang 4, 1 sama 4. Nah 4 sama 1 kan ada selisih 3 kan. Nah jadi 3-nya bisa jadi 1 di sini. Nah gitu, ini juga 4, 4 udah pasti refleksi. Nah 7 sama 4 kan ada sisa 3, 5 sama 2 gitu ya. Jadi 25, 52, 25, 52. Nah kalau yang refleksinya sendiri 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 itu pasti ya. Nah itu karena cerminan kan. Tadi kan relasi ekuivalen plus ekuivalen itu pasti refleksi, pasti simetris, pasti transitif. Nah udah ini tinggal kita isi aja. Refleksinya kita pasangkan aja dulu. 1, 1, 2 kita isi dulu. Nah tinggal cari 1. Nah segini seperti ini. Nah ini 7 nih. Jadi 7 kan di kurang 4 kan 3. 7 kurang 7 udah pasti nih refleksi. Nah ini 7. Nah 7 ini kan 6. Tadi ada 6 kan. 6 berarti kan 7 kurang 6 ada 1. Jadi 7 sama 1. Begitu. Cara mudahnya. Ya. Oke, jelas? Jelas, Bu. Ya, sekarang koleksi dari semua kelas ekuivalen dari A terhadap relasi R disebut quotient. Quotient dari A terhadap R ditulis A per R. Kelas ekuivalen yang berbeda ternyata membentuk partisi A. Ya, kalau yang seperti tadi contoh awal kalau partisi kan nggak boleh ada yang irisan atau join. Nah, jadi kalau ini tadi himpunan yang tadi hasil dari kelas ekuivalen itu nggak ada himpunan yang sama, udah pasti jadi partisi, maksudnya gitu. Jadi kalau dari kelas ekuivalen yang berbeda ternyata membentuk partisi. Nah, jadi ini jadi A terpenuhi A elemen himpunan A untuk setiap A. Tadi kan saya udah bilang kan 1,1, 2,2 sampai 7,7. Nah, terus siku A sama B, himpunan A sama dengan himpunan B sama jika dan hanya jika A, B sama dengan elemen R. Ya tadi kembali lagi refleksi tadi ya. Jika A tidak sama dengan B, maka jika himpunan A tidak sama dengan himpunan B, maka himpunan A dan himpunan B saling lepas. Iyalah ya, karena nggak ada anggota yang sama kan. Nah, ini contoh. Ini contoh, pada contoh di atas terlihat bahwa ketiga hal tersebut berlaku. 1 elemen 1, 2 elemen 2, dan seterusnya. Ya, karena refleksi kan. Pokoknya kalau ekuivalen udah pasti pikirin refleksi, simetris, sama anti transitif. Udah enggak. Jadi otomatis 1, 2, 2, 1, 1, 1 itu pasti udah elemen R. Ya, atau 1, 3, ya 32, nah 13, 32, 12 pasti elemen R ya. Nah ini jelas. Nah himpunan 1 digabung himpunan 2 gabungan himpunan 3 sama dengan A, dan himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3 saling lepas. Jelas sampai sini? Ini suaranya delay ya? Enggak kok, Bu. Ini saya habis ini ngajar lagi soalnya, jadi mau minta link. Ternyata enak minta link ya, jadi saya nggak accept. Oke. Nah, sekarang partial ordering. Nah, relasi R pada himpunan A disebut relasi pengurutan sebagai partial ordering, pengurutan diurut ya. Nah, terus bilar R refleksif, nah, antisimetris dan transitif. Beda ya tadi kalau kelas ekuivalen refleksif, simetris, transitif. Kalau ini refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, sekarang ada contoh soalnya X habis membagi Y pada himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita cari nih si anggotanya R siapa?
Siapa aja nih yang X habis membagi I? Nah, itu isinya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Kalau terus 2,2, 2,4. Oh, ini 1,6 ketinggalan nih. Kan 1,6, 1 habis membagi 6 kan? Lupa nih 1,6. 2,2, 2,3 kan enggak, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 6,6. Ini kurang ya, 1,6 ya. Saya tambahin dulu deh. Kurang 5,5 juga, Bu. Ya. Kurang 5,5 ya. Oke, udah ya. Nah, betul, kurang 5,5. Nah, jadi di sini R-nya refleksif karena semua koma A elemen R. Iya benar, kurang 5,5 ya. Karena kita tahu kan kalau refleksi semuanya harus masuk situ ya. Nah, antisimetris karena semua anggota nih A, B, B, A elemen R berakibat A sama dengan B. Nah, iya kan? 1,1, 1,2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 0,6 ini kan elemen R. Nah, jadi udah pasti 1,1, 1,1 dan satu lagi refleksi kan. Kalau nah terus berarti 1 sama dengan 1. Ini juga nih transitif. A, B elemen R, B, C-nya elemen R, maka A, C-nya harus elemen R. Oke. Ini contoh relasi lebih kecil atau sama dengan dan relasi lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan merupakan relasi pengurutan sebagian pada himpunan bilangan real atau himpunan bagiannya. Semua bilangan saling berelasi. Artinya untuk setiap bilangan A dan B selalu berlaku selaku. Nah, selalu berlaku A lebih kecil dari B, duanya A sama dengan B, atau B lebih kecil dari A. Pengurutan di sebagian ini dikenal dengan rantai atau chain atau totally partial ordering. Banyak banget istilahnya ya. Aduh, ini saya mau habis. Laptopnya bentar ya. Chain ya, ingetin chain. Nah, ini sekarang N-ary. N-ary itu maksudnya bilangannya sama 1 dan 2. Semua sebagai perluasan dari relasi biner tuh, biner ya, biner kemarin 1 dan 2 antara dua himpunan relasi dari sebagai perluasan dari relasi biner antara dua himpunan, kita kenal suatu relasi namanya trinar, kuartanar dan n-nar. Jadi maksudnya abis biner itu kan ada trinar, ada kuartanar, ada n-nar. Relasi trinar disebut sebagai ternar atau 3 himpunan A, B, dan C. Merupakan himpunan bagian dari A kali B kali C. Kalau A kali B kali C sama aja, jadi banyak tuh kombinasinya ya. A kali A aja kalau 2 kali 2 itu dapatnya 4. Nah, tambah lagi misalnya 2, jadi 4 kali 2, 8 ya. Kan 2 pangkat N ya. 2 pangkat 3, 8. Ini contoh koordinat kartesius.
merupakan produk kartesius R kali R. Nah, ini kali R, R pangkat 3. Nah, itu sama dengan R sendiri, itu namanya himpunan bilangan real. Nah, setiap titik dinyatakan sebagai triple X, Y, Z elemen R3. Jadi kalau trinar, nah itu tinggal ABC gitu ya. Kalau kuartanar A, B, C, D. Nah, kalau ingat aja waktu itu kita kemarin belajar kalau binar itu lingkaran ya. Nah, kalau trinar tuh udah ada bola. Di sini setiap titik dinyatakan dengan triple XIZ elemen R. Suatu relasi trinar himpunan S di mana anggotanya itu XIZ, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Itu sama dengan lingkaran bola berjari-jari 1. Nah, ini sekarang kok nggak mau jalan? Nah, ini contoh. Nah, di sini contohnya himpunan A, ini ada Ali, Tuti, Susan, Meti, Kustian, Sentot, Pia. Nah, di sini ada bilangan 1, 2, 3, 4. Di himpunan B, di C-nya ada 1, 2. Di D-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini B-nya 1, 2, 3, 4, C, dan seterusnya D ya. Relasi kurtinar. Nah, ini kurtinar nih. Kurtinar kenapa? Karena anggotanya 4 kan. Ada 1 sampai 4. Oh, dia mintanya relasi kurtinar. Nah, soal ini minta 4 pasangannya. Relasi kurtinar R sebagai himpunan bagian dari A kali B kali C kali D. Nah, R-nya itu sama dengan himpunan A, B, C, D. A adalah nama si A ini. B adalah banyaknya huruf mati. Nah, banyaknya huruf hidup itu C, dan jumlah semua huruf D. Jadi si himpunan ini, si tirnar, kuartanar, ya, Kurtinar tuh didefinisikan himpunannya tuh katanya nama, banyak huruf matinya di nama itu, terus banyak hurufnya hidup di nama itu, dan jumlah semua hurufnya D itu ya. Jadi kita lihat bentuknya apakah itu. Nah, seperti ini. Kok nggak mau sih ya? Nah, sekarang himpunan A. Sambil 1. Kok? Nih contohnya ini. Nih ya, contohnya ini. Slide terakhir. Contoh R, Ali, nama. Ya kan, nama. Ambil nama Ali. Terus balik lagi. Apa definisi yang berikutnya? Setelah nama, banyak huruf mati. Nah, huruf matinya di Ali ada berapa? Halo? 1. Banyak huruf mati. 1. Berarti kita tulis 1. Nih, 1. Terus banyak huruf hidup di Ali. Banyak huruf hidupnya berapa di Ali? 2. Kan? Ada. Kita tulis 2. Terus minta apa lagi? Jumlah semua huruf. Nah, jumlah semua huruf namanya si Ali tuh jumlah hurufnya kan 3 kan? Nah, tulis 3. Tuh. Jadi Ali, jumlah huruf mati 1, jumlah huruf hidup 2, jumlah huruf namanya dia 3.
Nah, tuh ya seperti itu. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sekarang tuti. Nah, tuti. Tuti namanya tuti. Berapa huruf ininya? Hidup matinya 2. TT. Ya, kenapa kok terlambat, Pak? Di rumah saya mati lampu dari semalam listrik patah. Oh, sebentar ya, supir saya baru datang. Oh, Bapak udah Jadi berangkat. tidak ada sinyal sama sekali. Oh, Cuma satu kali mati. ya udah kalau gitu Bapak ngurusin Ade aja. Bapak ya? Bapak naik taksi tadi. Tapi nggak bilang dari mana. Oh, enggak kan kalau hari Jumat, itu kan Iya, Bapak. kan kayaknya Bapak buat sendiri, saya udah di sini. Oh, Jangan ya aja udah sini. iya ya udah berubah. Bapak nggak bilang. Ya Ibu udah, nggak bilang. Ibu WA tadi pagi malam, tapi Bapak karena mati lampu mati jadi Nggak ada. ya udah nggak apa-apa, udah. Wifi mati semua. Ya udah, Bapak saya jemput Ade aja. Misalnya, waduh, baru ketahuan dulu sah. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah terus sekarang maaf ya, enggak, nih lagi bilang lagi ngajar, minta maaf, kesalahan teknis biasa. Nah jadi sekarang si Tuti nih, tadi Tuti huruf matinya 2, T-nya 2. T itu sebetulnya di sini dihitungnya 2, T-nya 2, huruf matinya 2 ya. Terus huruf hidupnya siapa? U dengan I. Nah terus berapa jumlah namanya dia? Hurufnya 4 ya. Nah terus Susan, nah Susan satu kan huruf matinya berapa? 3, SSN. Huruf hidupnya U sama A. Jumlah huruf namanya berapa? Hurufnya 5. Jelas udah? Halo. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, sekarang kalau si Kustian, nih Kustian maupun Sentot tidak termasuk R. Karena banyaknya hurufnya 7. Nah, kalau Kustian gimana nih? Katanya nih. Di sini kan jumlah hurufnya cuma 6 ya. Impunannya cuma berapa sih? Coba kita lihat dulu ya di sini. Nah, ini kan hanya 4. Nah, di sini 4. Nah, sekarang ada Kustian nih. Kustian ini kan jumlah hurufnya 7, jadi nggak masuk. Ya, Sentot 6. Ya, gitu. Jelas sudah? Jadi kita harus ini apa namanya? Harus ikuti aturan mainnya di sini. Di B-nya kan cuma sampai 4. Nah, begitu si Kustian 6 ya udah nggak masuk jumlah hurufnya kan. Si Sentot 5 juga Kustian 7 nggak masuk, Sentot 6 nggak masuk ya. Oke. Kalau Pia masuk nih ya, Meti dan Pia masuk. Jadi hanya Kustian maupun Sentot tidak termasuk R karena banyak hurufnya 7 dan satunya 6. Tidak termasuk di dalam himpunan ini B. B atau D ya. Oke. Nah, jelas? Ini udah habis slide-nya. Nanti saya kirim bahannya. Ya. Hari ini juga nih saya kirim langsung habis ini. Halo. Baik. Saya kirim langsung ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Aduh, kenapa saya tadi ingatnya itu ya? Ya, Bu, kirimnya ke Fiklas atau ke saya, Bu? Enggak, ke ketua kelas, ke Arif ya. Iya, ke saya berarti. Langsung saya kirim sekarang juga. Oke, Baik. makasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.